Kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah kita perlu takut dengan mereka? Siapa sih mereka sebenarnya itu? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafli di Asik. Kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi sebuah hal yang cukup banyak yang dipertanyakan ya. Tapi sebelum itu gue akan memberikan disclaimer terlebih dahulu kalau ini semuanya murni dari sudut pandang gue pribadi. Jadi kalau kalian mungkin punya sudut pandang kalian masing-masing, boleh tuh komen di kolom komentar, oke? Atau gini, mungkin kalian punya cerita atau sudut pandang pribadi, komen aja deh, nggak apa-apa. Gua tunggu ya. Oke, kali ini gue akan ngejawabnya dulu ya. Yang pertama nih, apakah kita perlu takut dengan mereka? Jawabannya secara gue pribadi ya, jawabannya enggak sih. Kenapa sih? Karena mereka itu ya bisa dibilang makhluk astral 2 dimensi mungkin ya. Kalau gue pribadi loh ya. Jadi ya nggak perlu takuti. Mungkin sih mereka akan mengganggu kita seperti ya penampakan atau suara-suara yang mengganggu kita itu ya betul gue wajar lah. Tapi secara pribadi gue ya nggak takut. Waduh, habis ini gue dikejar gitu. Oke, lanjut. Siapa sih mereka sebenarnya itu? Kalau dari sudut pandang gue ya, mereka itu makhluk astral 2 dimensi seperti yang gue kasih tahu sebelumnya ya. Mereka itu adalah makhluk astral 2 dimensi yang berusaha masuk ke dunia kita, yaitu dunia 3 dimensi. Kalau gue pribadi loh ya, ingat. Mereka itu berusaha masuk ke dunia kita dengan cara melewati penampakan, suara. Yes, mereka seperti itu melakukannya. Dan sekali lagi apa kita perlu takut? No, kita nggak perlu takut dengan mereka. Kita akan ya biasa aja lah kalau mereka menampakkan diri. Mungkin mereka gabut atau gimana ya sudah biarin aja. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah kita perlu waspada dengan mereka? Kalau gue secara pribadi, walaupun gue nggak takut sama mereka, no, waspada yes, gue selalu waspada kepada mereka. Karena apa? Kalau santet itu sudah beda cerita lagi bro. Santet itu sudah level atasnya lah. Ya itu sih, gue hanya aware kepada ilmu santet, ilmu black magic, seperti itu aja sih. Terus oke, lanjut. Apakah mereka bisa menyakiti kita? Ya, seperti jawaban sebelumnya sih. Kalau gue itu sama, mereka bisa menyakiti kita. Mungkin bisa menyakiti mereka seperti menyakiti kita, dengan cara mendorong kita. Yes, gue pernah didorong di tangga dan gue jatuh. Ya itu salah satunya sih. Atau ilmu black magic seperti kita dikirim santet guna-guna seperti itu bisa jadi sih. Karena gue punya beberapa pengalaman seperti itu. Bukan pengalaman pribadi sih, pengalamannya orang cerita. Ya buat masukan aja lah. Kalau mereka itu sesuatu yang sangat harus kita aware dan saat kita waspadai. Oke, lanjut. Apakah orang yang bisa melihat itu sungguhan bisa? Well, kalau di sini gue secara pribadi bilangnya itu tergantung. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang jujur, ada yang bohong. Gitulah simpelnya. Karena apa? Kalau dari sudut pandang gue, mereka itu bisa lihat karena dari bantuan mereka sendiri. Yes, dari bantuan makhluk itu sendiri. Tapi nanti ada yang bilang gini pasti. Tapi bang, apa itu mereka itu kan ada yang bisa lihat dari lahir. Well, aku kalau itu masih belum bisa menjawabnya ya. Tapi kalau masalah yang tiba-tiba bisa melihat, well, gue bisa pastikan kalau mereka itu dibantu oleh mereka. Mereka siapa? Yes, ghost. So, apakah gue harus percaya kepada mereka yang bilang gue bisa lihat ini loh, gue bisa lihat itu loh? Jawabannya tergantung sih. Gue juga bingung pembuktiannya itu gimana gitu loh. Karena gini loh, pembuktiannya orang sakit itu ke dokter,
dikasih obat selesai sembuh. Pembuktian orang benar-benar jatuh cinta kepada kita lewat perilaku mereka, kelihatan kan. Tapi kalau ini beda, kita tidak bisa melihat mereka, orang seperti kita lah ya, orang-orang biasa, kita tidak bisa melihat seperti mereka karena kita orang normal. Gue nggak bilang mereka itu yang bisa melihat orang nggak normal loh ya, tapi gue cuma tekankan di sini apa ya, mereka itu kayak ada yang bilang mereka itu punya kelebihan, ya tergantung mereka sih. Ya gue di sini masih bingung sih, masih bimbang juga sih apakah mereka bisa melihat juga atau enggak. Tapi gue tegaskan sekali lagi, gue kali ini jawabannya I don't know. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Manakah yang lebih menakutkan, antara manusia atau mereka? Wah, mereka itu ya Gus ya. Jawaban gue ya manusia. Kenapa? Kalau mereka itu mungkin adalah kirimannya santet gitu ya, paling mengerikan deh ya. Mereka akan mengirim santet segala macam yang yang gelap-gelap banget gitulah, yang entah tiba-tiba di perut Anda keluar ada paku gitu ya. Gue nggak tahu sih kalau itu, gue nggak pernah ngalami sih, dan jangan sampai. Tapi kalau manusia itu beda lagi, mereka ada di dunia yang sama dengan seperti kita. Mereka bisa melihat kita, kita bisa melihat mereka, kita bisa merasakan mereka, mereka bisa merasakan kita. Yes, itu yang gue lebih takutkan dari manusia. Mereka itu memiliki pola pikir seperti kita. Bahkan ada yang mungkin licik. Contohnya kalau di dunia DC itu adalah Joker. Why Joker? Karena you know lah di komik dan di film-film seperti apa. Yes, mereka itu jauh lebih menakutkan daripada hantu yang mungkin hanya iseng menampakkan, atau paling berat lah santet, gitu aja lah. Yes, nggak perlu takut mereka, tapi kita harus aware. Tapi kalau manusia kita nggak boleh takut juga, karena itu bisa musyrik. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan mereka yang manusia itu. Kita harus tetap baik kepada sesama, biar kita aman-aman aja sih. Oke, lanjut. Apakah mereka bisa dikalahkan? Well, kalau dari sudut pandang gue, kalau di agama gue ya, kali ini menyangkut agama soalnya. Kalau gue ya bisa dari agama gue. Ada beberapa cara di agama gue yang bisa menunjukkan mereka bisa dikalahkan gitu ya. Tapi kalau mungkin orang ateis, gue tekankan di sini ya, gue nggak benci ateis, gue nggak benci siapa kita, gue cinta semua orang ya, sama manusia. Tapi di sini loh, gue bingung ya, orang ateis itu kalau misalnya penampakan mereka itu baca apa sih? Sumpah gue bingung kali ini. Well, kalau orang beragama ya, mereka akan membaca kitab suci mereka, apa itu namanya, pemuka agama yang mereka ajarkan itu mereka akan keluarkan semuanya sesuai apa yang diajarkan lah. Mereka akan keluarkan semuanya. Tapi kalau orang yang nggak beragama, mereka baca apa? Buku sains kan ya, nggak mungkin gitu kan. Ya jawabannya mereka ya cuma lari lah. Oke, gini, gue bercanda. Maksudnya gini loh, orang ateis itu mungkin nggak punya keyakinan ya, bukan keyakinan sih, maksudnya keyakinan terhadap Tuhan ya, mungkin ya karena ateis ya nggak punya sih. Tapi ya mungkin mereka itu seperti manusia seperti kita ya, mungkin lagi sih emang manusia. Cuma mereka itu mungkin sedikit mendapatkan pengalaman horor. Kenapa? Karena di pola pikir mereka hantu itu cuma ya sebagai halusinasi delusi, seperti hal lumrah gitulah. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan. Bahkan gue punya beberapa teman yang nggak beragama itu, mereka bilang kalau mereka itu hampir nggak pernah melihat penampakan sama sekali seumur hidup mereka. Yes. Oke, lanjut. Apakah kesurupan baik sendiri atau masal itu kelakuan mereka? Jawaban gue no and yes, both. Gue menjawab dua-duanya, yes dan no. Kenapa? Kalau sendiri kemungkinan besar bisa terjadi loh ya. Bisa karena ulah mereka itu mungkin mungkin sebagian besar karena mereka. Tapi kalau masal itu tergantung sih. Kalau masal itu kayak
menurut gue histeria massal. Jatuhnya kayak gitu, kayak karena tekanan psikologi yang mungkin dari batin mereka bergejolak, tiba-tiba keluar secara bersamaan dan mereka ya karena jatuh histeria. Contohnya kayak baru-baru ini sih, banyak sekolah-sekolah yang mengalami katanya kesurupan massal. Tapi sebenarnya itu kayak gue lihatnya itu secara pribadi kayak histeria massal karena mereka kaget dari yang beberapa tahun sebelumnya mereka daring, tiba-tiba harus dipaksa untuk menjadi offline lagi. Ya mereka kaget lah. Jadi jawabanku untuk pertanyaan kali ini, apakah mereka kesurupan itu baik sendiri atau masalah itu karena kelakuan mereka? Tergantung. Ya sekali lagi tergantung. Oke, next. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya itu ya, kalau gue jawabannya tetap no. Karena apa? Ya, sesuai gue jawabkan tadi itu ya, jawabkan semua pertanyaan tadi itu, gue tetap jawabnya no. Kenapa? Karena why we afraid of ghost? Kenapa kita harus takut kepada hantu? Kalau hantu itu sendiri nggak mengganggu kita dan tidak menyakiti kita, kenapa? Yes, kalian jawab deh di kolom komentar. Oke, sebagai closing, gua mau ngasih pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian nih secara pribadi takut gak sih sama mereka sih? Jawab deh di kolom komentar. Oke, sebagai penutup, gua akan memberikan sebuah kejutan mungkin sebagai editor juga mungkin. Ya, kita lihat aja nanti. Oke, terima kasih sudah mau menonton video kali ini. See you guys next time. Bye.